Oke, cukup ya. Gimana kabarnya teman-teman sore hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Oke, sudah minggu ketujuh, sudah gimana nih kuliahnya? Lancar semua? Lancar Bu. Lancar ya. Oke, intinya sih kalau masih semester awal, saya kasih tipsnya pokoknya rajin aja masuk ya, rajin masuk. Terus kalau ada penugasan dikerjakan gitu. Kalau ada kesempatan memang bisa cari poin keaktifan diambil peluang itu gitu ya. Insya Allah sih untuk dapat nilai bagus itu sangat terbuka peluangnya gitu ya. Baik, ini SI 4 ya, betul? Ya enggak ya? 4 apa? betul Bu. Oh iya. Oke, kemarin baru ada 3 kelompok yang mencoba untuk mengambil kesempatan poin ya, poin untuk nanti digunakan di UTS gitu. Masih ada 1 kelompok yang apa namanya, yang kemarin belum sempat mempresentasikan. Oke, disilakan kelompok 13 ya kalau nggak salah. Ya nggak? Benar Bu. Oke, nah silakan kelompok 13 itu dipersiapkan. Oke, SI 4 ini ada nggak 1 kelompok lagi yang benar-benar hasil apa namanya reviewnya itu cukup lengkap, kemudian apa ya, memang siap untuk sharing. Kira-kira ada, saya kasih 1 kesempatan kelompok lagi, ada yang mau mencoba kelompok siapa gitu? Satu lagi, habis itu udah nggak ada. Tidak ada? Oke ya. Fix ya, berarti tidak ada, hanya 4 kelompok dari SI 4. Oke, silakan kelompok 13 di sharing, sama aturannya dengan yang kemarin ya. Teman-temannya on cam semua, terus nanti dipresentasikan dari penugasan pertama dulu, baru yang kedua. Oke, silakan. Marcel, mana Marcel? Hadir Bu. Oke, silakan di on cam. Nabil, ada nggak? Hadir Bu. Nabil. Oke, Hadir. silakan di on cam ya. Oke, monggo teman-teman disampaikan dengan sebaik-baiknya hasil dari sharing kalian terkait penugasan pertama ini, terus nanti dilanjutkan yang kedua. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore ya teman-teman Ini dan silakan, ibu maaf dosen. maaf saya potong dulu. Gimana? Nabil sama satunya siapa sih? Ini silakan di on cam ya. Nanti kalau nggak Nabil dan Marcel. ah, ah. Kalau nggak di on cam nanti ya saya poinnya cuma ke Lutfi yang banyak. Oh gitu. Iya, jadi kalau saya kasih instruksinya silakan ini teman-teman dengerin aja gitu dan dilakukan. Baik. Oke, silakan. Nabil mana ini? Belum hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman dan ibu dosen. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk mempresentasikan ya. Pada sore hari ini, kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari penugasan ke-1 ya, pertama. Untuk pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 13. Pertama ada Marcel Sorogan yang hadir, yang on cam, yang ganteng itu. Lalu yang kedua ada Nabil Yudhistira, ini mungkin belum hadir. Lalu saya sendiri, Muhammad Lutfi Taufikul Hakim. Oke, bisa dilanjut Mas.
Ini tugas kelompoknya ya. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu tugas kelompok, jadi ini di skip aja. Pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat merupakan satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat secara umum digunakan secara lisan maupun tulisan. Sementara itu, dilansir dari Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Pembelajaran Kalimat Bahasa Indonesia dengan Pola Spiral pada Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mengatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang lengkap yang mengandung maksud. Kalimat sebagai bentuk bahasa adalah bentuk yang lengkap, bukan bagian dari suatu bentuk bahasa yang lebih besar. Oke, next. Ciri-ciri kalimat. Dilansir dari laman resmi Kemdikbud RI, ciri-ciri kalimat adalah sebagai berikut. Pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanya, maupun seru. Kedua, kalimat setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Ketiga, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang keempat, dalam suatu paragraf terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Kalimat-kalimat tersebut disusun dalam satuan makna yang saling berkaitan. Next. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat adalah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Subjek. Contohnya, Fathiah adalah teman kami. Fathiah pada kalimat di atas merupakan subjek. Kedua, predikat. Contohnya, merokok membahayakan kesehatan. Membahayakan pada kalimat di atas merupakan predikat. Yang ketiga, objek. Contohnya, UNM mengadakan perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB 2023 di masing-masing fakultas. Perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2023 pada kalimat di atas merupakan objek. Yang keempat, pelengkap merupakan bagian dari frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Kelima, keterangan merupakan sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Ini pengertian kalimat menurut para ahli. Pengertian kalimat oleh beberapa pakar didefinisikan atas berbagai pengertian, antara lain, pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap.
Kedua, Gors Keraf, ya, itu mengemukakan bahwa kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesayapan. Sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. 3. Fakhruddin A.E. mendefinisikan bahwa kalimat adalah kelompok kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek dan predikat, dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki pengertian lengkap dan dibangun oleh konstruksi fungsional dan tidak bergantung pada konstruksi gramatikal yang lebih besar. Misalnya, 2 bangun runtuh rumah. Yang kedua, kue penuh kucing telah. Yang ketiga, jumpa tidak. Oke, next. Oh, masih ada ya. Maaf, tidak terlihat. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek S dan sebuah predikat dalam tanda kurung P. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini, kalimat dibagi menjadi 2, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika diperlukan. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majemuk adalah kalimat majemuk setara, kalimat majemuk kerapatan, dan kalimat majemuk bertingkat. Next. Oh, sama yang campuran terakhir. Tidak terlihat di screen, maafkan. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan penggabungan 2 atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Berdasarkan kata penghubung, konjungsi, kalimat majemuk setara terdiri dari 5 macam, yakni penggabungan, penguatan atau penegasan, pemilihan, berlawanan, dan urutan waktu. Contoh, Rani pergi ke pasar. Ini kalimat tunggal 1. Rudi berangkat ke bengkel. Kalimat tunggal 2. Rani pergi ke pasar sedangkan Rudi berangkat ke bengkel. Kalimat majemuk. Reza berangkat ke sekolah sedangkan ibunya pergi ke pasar. Kalimat majemuk juga. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objek yang sama. Bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh, pekerjaannya hanya makan. Kalimat tunggal 1. Pekerjaannya hanya tidur. Kalimat tunggal 2. Pekerjaannya hanya merokok. Kalimat tunggal 3. Pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk bertingkat.
Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Berdasarkan kata penghubung, konjungsi, kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 10 macam, yakni syarat, tujuan, berlawanan, atau konsesif, penyebaban, pengakibatan, cara, alat, perbandingan, penjelasan, dan kenyataan. Contoh, kemarin ayah mencuci motor. Induk kalimat. Ketika matahari berada di ufuk timur, anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Kalimat majemuk bertingkat cara 1. Ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Kalimat majemuk bertingkat cara 2. Next. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contoh, Tony bermain dengan Kevin. Kalimat tunggal. Rina membaca buku di kamar kemarin. Kalimat tunggal. 2. Induk kalimat. Ketika aku datang ke rumahnya, anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya kemarin. Kalimat majemuk campuran. Pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang pengembangannya itu tentu saja harus berdasarkan pada kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat dan objek ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut. Oke, mungkin sebelum lanjut saya ingin mengecek teman saya yang satu dulu ya, karena kita memang sudah membagi tugas begitu ya. Mohon maaf ya. Oke, Nabil, cek suara dulu. Apakah bisa terdengar? Oke, jelas. Monggo, selanjutnya kami lempar ke teman yang berikutnya ya. Teman kami yang berikutnya yaitu Nabil. Kepada Nabil, waktu dan tempatnya kami serahkan. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang. Itu kata kerja. Ayahnya guru SMA. Itu kata benda. Gambar itu bagus. Kata sifat. Peserta penataran ini 40 orang. Kata bilangan. Next. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Next. Kalimat dasar berpola SPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap.
Misalnya anaknya berternak ayam. Kalimat dasar berpola SPO pel. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dia mengirimi saya surat. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kalimat dasar berpola SP-K. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap dan keterangan. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Kalimat dasar berpola SPO-Pel. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Kalimat pelengkap menggunakan kata pelengkap untuk kalimat supaya menjadi utuh. Kalimat pasif dan negatif. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Pada umumnya ditandai oleh predikat yang berawalan di dan ter. Terdapat dua kaidah umum untuk membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Satu, subjek sebagai ganti kata orang. Saya memasak nasi goreng, kalimat aktif. Kalimat pasifnya saya nasi goreng ku masak. Dia memarahi Dita, kalimat aktif. Kalimat pasifnya Dita dimarahi dia. Yang kedua, subjek bukan sebagai kata ganti orang. Bapak memasak nasi goreng, kalimat aktif. Kalimat pasifnya nasi goreng dimasak oleh Bapak. Dina memarahi dia, kalimat aktif. Kalimat pasifnya dia dimarahi oleh Dina. Kalimat negatif. Contohnya saya memasak nasi goreng, kalimat positif. Kalimat negatifnya saya tidak memasak nasi goreng. Dia memarahi Dita, kalimat positif. Kalimat negatifnya dia tidak memarahi Dita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ini sumber materi yang kami pakai. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Mohon jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Ibu dosen. Ya, itu untuk penugasan satunya ya. Sekarang lanjut ke penugasan kedua, silakan. Nah, untuk penugasan kedua, kami mengambil tema dari karangan tentang sistem informasi sebagai tulang punggung kesuksesan bisnis modern. Ini mau dibaca semua apa gimana, Bu? Intinya aja sih, terus nanti kalian mengambil jenis paragraf apa gitu, dan dibacakan di bagian-bagian intinya yang bahwa ini loh yang menunjukkan bahwa ini jenis paragraf ini gitu. Oke. Jadi dari intinya itu kayak sistem informasi adalah aspek kunci dalam keberhasilan bisnis modern. Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling terkait termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan mengolah informasi. Di sini terdapat beberapa jenis kalimat
Yang pertama ada kalimat deklaratif yang terdapat pada paragraf pertama. Eh, yang kedua terdapat jenis kalimat expository atau explanatory. Jenis kalimat ini digunakan untuk memberikan penjelasan informasi atau pemahaman lebih lanjut tentang suatu topik atau masalah tertentu. Di paragraf kedua juga terdapat kalimat statement atau kalimat deklaratif seperti pada paragraf pertama. Di paragraf ketiga terdapat kalimat penjelasan atau ilustratif. Dan di paragraf terakhir terdapat kalimat jenis kesimpulan. Jenis kalimat ini digunakan untuk merangkum atau menyimpulkan poin-poin utama yang telah dibahas sebelumnya dalam teks. Dan jenis paragraf yang kami ambil itu jenis paragraf naratif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ya, silahkan boleh di close dari kelompok ini. Oke, harus caranya kenapa langsung close dia? Ya, baik teman-teman. Ya, terima kasih ya tadi ini kelompok yang minggu lalu sebenarnya sudah masuk di list ya. Oke, SI 4 ini ada 4 kelompok kalau nggak salah ya, kemarin ada kelompok 11. Konfirmasi ya kalau ada salah menyebutkan kelompok. Kemudian kelompok 10, lalu ada kelompok 12 dan juga kelompok 13 gitu ya. Oke, saya berikan kesempatan lagi, satu kelompok lagi ada yang mau mengambil kesempatan ini. Karena kalau mau saya pilih itu ternyata isinya itu hampir 11-12 semua teman-teman. Artinya tidak ada yang benar-benar apa ya, oh ini bagus banget lengkap gitu enggak. Karena hampir berapa ya, 70 sampai 80% itu saya udah baca ya, udah lihat pekerjaan kalian di classroom itu gitu. Jadi hmm, belum ada yang terpilih benar-benar yang wah ini kompleks banget yang dibahas. Terlebih referensinya juga sih itu ya. Kebanyakan masih dari Wikipedia gitu. Oke, jadi artinya kesempatannya itu masih sama semua gitu ya. Makanya saya berikan ya kesempatannya sama gitu. Oke, ada yang masih mau atau sudah cukup dirasa sudahlah gitu. Ini sangat membantu ya nanti untuk UTS-nya. Ada yang masih atau sudah? Sudah ya? Oke, ya. eh untuk kelompok 11, 10, 12, 13 nanti untuk UTS-nya sebelum saya kasih rewardnya nih, cukup ya yang lain. Nanti jangan ada eh apa namanya? Kok saya nggak dapat ya gitu. Saya ulang, 5, saya hitung sampai 1 ya. Kalau nggak ada berarti udah. Saya berikan satu kesempatan kelompok. Kalau nggak ada berarti udah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Oke, baik nanti untuk kelompok 11, 10, 12, 13, kalian sudah mengantongi poin 75 poin gitu. Artinya nilainya itu berarti grade-nya udah B ya. Nanti silakan dikerjakan minimal satu soal, maksimal 2 soal. Oke, dari soal UTS kalian. Dengar? Dengar, Bu. Oke, ya. Jadi Dengar, Bu. yang mungkin tidak mau mengambil kesempatan tadi ya sudah gitu. Berarti ya besok dikerjakan aja UTS-nya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, eh sebentar ya.
Oke. Em, baik. Sampai mana ya tadi ya? Kelompok 11 siapa ya? Kelompoknya ada nggak? Hadir. Salman ya dan teman-temannya. Oke. Kelompok 10 hadir? Hadir, Bu. Oke. 12. Hadir, Bu. Oke. Kelompok 13 tadi ya. Oke. Nanti silakan teman-teman boleh memilih mau kalau kemarin apa namanya tugasnya udah lengkap karena ini nanti penugasan teman-teman itu akan apa ya akan saya masukkan ke dalam kurang lebih 5 atau 6 kolom ya karena dari koornya itu belum belum ngasih sih untuk penilaian terbarunya itu seperti apa gitu. Jadi nanti silakan teman-teman dari apa namanya dari yang kalian kerjakan itu tuh kemarin meskipun saya minta secara apa sih namanya ya secara mandiri gitu ya karena itu memang saya ambil penilaiannya itu meskipun tugasnya kan baru 3 kali kalau nggak salah ya itu nanti mengakomodir beberapa tugas gitu jadi jangan salah ya teman-teman kok ini hanya di awal-awal aja dijelasin gitu ya karena memang OB itu lebih ke ini bahannya, ini yang akan kita bahas, kalian lakukan, kalian eksekusi gitu. Nah, dari proses kalian melakukan itu yang dinilai. Kemudian output dari yang kalian hasilkan itu apa gitu, itu yang dinilai juga gitu ya. Oke, nah baik untuk kelas ini apa? Selamat buat 4 kelompok tadi ya. Nanti artinya teman-teman nanti kalaupun setelah ini terus UTS-nya nanti apa setelah UTS terus apa ya ya hadir aja gitu ya tugasnya juga asal-asalan gitu ya berarti insya Allah tetap lulus ya insya Allah tetap lulus cuman nilainya nggak bisa A gitu tapi kalau nanti setelah UTS juga semua tugas-tugasnya dikerjain dengan baik maka kesempatan untuk nilai A itu sudah dipegang oleh 4 kelompok ini gimana dengan yang lain yang lain artinya lebih ekstra lagi nanti untuk mengerjakan penugasan-penugasan yang akan saya berikan, gitu ya. Oke, nah nanti untuk UTS-nya mungkin saya kasih gambaran kisi-kisi ya, gitu ya. Sebenarnya yang sudah teman-teman kerjakan kemarin, kalau memang serius dikerjakan dengan apa ya, tidak tidak cuman numpang nama, saya yakin nanti pas UTS-nya itu paham apa yang harus kalian eh, kerjakan gitu, apa yang harus kalian jawab. Oke, nah eh dari teknik yang saya lakukan kemarin ya, bahwa teman-teman dari awal ada yang saya minta untuk cari bahannya sendiri, kemudian kalian diskusikan, lalu apa hasilnya dikumpulkan gitu. Nah, nanti untuk UTS-nya juga dari apa namanya kesepakatan kemarin dengan koordinator itu nanti ujiannya kalau nggak salah itu mandiri, artinya itu nanti kalian ujiannya online ya. Tapi diperhatikan ya teman-teman, semua ujian online itu lihat timingnya gitu. Jangan sampai nanti apa ya terlambat gitu. Nanti kalian nggak bisa apa namanya ngupload lagi gitu ya. Kalau ujiannya offline itu jangan sampai terlambat juga gitu ya, diusahakan. Karena nanti kalau udah terlambat nggak boleh masuk. Nah, kalau udah UTS itu tidak ada pengulangan gitu. Karena ini kalian masih semester 1, mungkin saya sampaikan aja gitu ya. Seringnya kayak gitu. Nah, petugas ujian itu biasanya nggak peduli gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman perhatikan juga apa namanya syarat-syaratnya, aturan-aturannya gitu supaya teman-teman nanti bisa ikut ujian gitu. Dan jangan lupa juga udah bayar SPP-nya ya, SPP variabelnya gitu. Oke.
Kemudian, nah untuk bahasa Indonesia ini kan apa ya cukup mudah lah dibanding dengan mata kuliah lain dan apa ya dari hasil penugasan kalian itu juga baik itu apa namanya kemarin diksi, kemudian terkait kalimat, paragraf, kontennya itu hampir semuanya tuh hampir mirip-mirip yang dibahas. Isinya sih beda ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin sama, bisa jadi dari sumbernya kebetulan searchingnya ketemunya itu tidak masalah gitu ya. Oke, nah nanti untuk UTS-nya juga ya apa namanya isinya ya hampir dari yang kalian bahas itu. Jadi eh, saya sih berharap dari apa namanya dari pekerjaan kelompok itu nanti untuk mengerjakan UTS-nya tidak lagi apa ya kebingungan gitu ya. Oke, saya nyari dulu untuk soalnya. Soalnya di mana ya? Saya lupa di mana gambar soal. Oke, baik. Sebelum mungkin kuliahnya kita akhiri ya, mungkin saya sampaikan dulu terkait kisi-kisinya teman-teman supaya nanti persiapan ujiannya ada ya. Nanti insya Allah sih untuk ujiannya itu suara saya kedengeran ya? Anteng Dengar semuanya. Bu. Oh Benar, iya. Bu. Aman, Bu. Oke, nanti untuk ujiannya insya Allah sih online ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nih. eh Kemudian nanti teman-teman perhatikan petunjuknya. Kemudian nanti di sana nggak mungkin saya share soalnya kan bahaya nanti malah apa namanya nanti ini di share ya karena ujiannya kan mandiri jadi nanti akan ada di dashboard kalian teman-teman. Oke, kemudian nanti soalnya itu ada berapa soal ya? Ada kurang lebih satu, dua, empat, satu, dua, tiga, empat soal ya, empat soal. eh dan sumbernya itu sama nanti dari empat soal itu sumber bahannya itu sama gitu. Jadi gambarannya nanti di sana sudah ada apa namanya sudah ada paragraf ya, ada beberapa paragraf itu nanti terkait perkembangan teknologi juga gitu. Dan isinya itu ya mungkin ada beberapa kata, ada beberapa kalimat, bahkan paragraf yang itu tuh sebenarnya masih belum istilahnya apa ya, belum apa ya, belum lengkap atau belum sempurna gitu ya.
yang meskipun nggak ada yang sempurna sebenarnya gitu. Nah, tugas kalian itu nanti terkait yang pertama itu terkait penulisan kata. Jadi dari kalimat-kalimat paragraf tersebut ada kata-kata yang salah gitu ya, ada yang kurang tepat gitu. Nah, kalian temukan nanti di sana kata-kata tersebut. Oke, kemudian gimana sih penulisannya yang benar gitu. Jadi ini main di diksi kemarin ya. Oke, kemudian terkait yang kedua adalah terkait kalimat. Teman-teman juga sudah mereview kemarin kalimat, kemudian ada yang sudah mempresentasikan juga dari kemarin itu yang dibahas itu kontennya nanti hampir sama gitu ya. Di mana di sana kan ada kalimat tunggal, kemudian ada kalimat majemuk, tadi juga dibahas ya, ada kalimat majemuk bertingkat gitu ya. Kurang lebih nanti 3 jenis kalimat tersebut. Nah, itu yang akan kalian lihat di artikel tersebut. Nah, kira-kira mana nih apa namanya contoh kalimat tunggal yang mana ya gitu dari banyak apa namanya artikel yang sudah ada gitu. Oke, yang penting nanti teman-teman harus perhatikan dulu syaratnya tadi gitu ya. Dikatakan kalimat itu tuh seperti apa? Syaratnya ya minimal ada subjek, predikatnya gitu. Kemudian kalau memang mau dilengkapi silahkan cari nanti kira-kira kalimat yang oh ini bisa nih dikatakan kalimat tunggal gitu ya. Ini fungsi dari teman-teman kemarin melakukan review dan juga ada yang dipresentasikan itu cukup lengkap juga gitu. Kemudian nanti yang ketiga itu terkait apa namanya paragraf gitu ya. Dari artikel yang ada nanti teman-teman tentukan paragrafnya gitu ya. Eh, Jenisnya kan ada yang beberapa juga sudah menggunakan ada yang mungkin campuran, induktif dan lain-lain. Nanti tugas kalian adalah artinya baca dulu artikelnya, kemudian kalian bisa cari tuh, oh ini kata-katanya kurang tepat penggunaan katanya. Kemudian ini kalimatnya, oh ini masuk kalimat tunggal gitu dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir nanti teman-teman silakan dari artikel itu nanti melakukan ide pengembangan dari eh, artikel yang ada gitu. Jadi teman-teman nanti bisa dari apa namanya dari artikel itu kalian susun ulang lagi itu boleh atau kalian nanti tambahkan lagi dengan apa kalimat-kalimat dari referensi kalian yang terkait dengan pembahasan sejenis itu juga boleh gitu ya kurang lebih nanti UTS-nya seperti itu. Oke, nanti mudah-mudahan karena ini memang untuk nilai OBE-nya apa namanya dari koornya kemarin menyampaikan ada revisi. Jadi saya juga nggak belum input ke sana gitu ya. Masih versi apa namanya? Masih pisah-pisah gitu. Semoga nanti apa ya sebelum UTS ini mudah-mudahan bapaknya sudah koornya udah memberikan ya. Jadi nanti sudah bisa saya inputkan dan terlihat nanti nilai teman-teman yang kurang yang bagian mana gitu. Oke, SI04 ini menurut saya sih cukup aktif ya dari penugasan. Saya melihatnya dari sisi ini ya, karena kita memang ketemunya online ya, bisa jadi namanya online itu tidak semaksimal kalau offline gitu. Tapi mungkin teknik yang saya lakukan adalah ya oke lah gitu ya, meskipun tidak saya apa namanya panggil satu-satu atau seperti apa gitu kan enggak. Tapi dari nilai apa penugasan yang kalian kumpulkan itu sudah salah satu poin yang eh, cukup penting untuk penilaian kalian gitu. Ya, oke. Gimana Bu kalau kemarin tugas-tugasnya kita nggak mengumpulkan gitu? Ya sudah, artinya selamat mengulang untuk mata kuliah Bahasa Indonesia gitu ya. Oke, ini ada yang pada chat apa ini? Oh, presensi. Iya, yang belum presensi nanti di chat aja ya di situ biar nanti saya presensikan.
Oke, teman-teman, mungkin itu yang penting hari ini kisi-kisinya saya sampaikan. Untuk materinya juga apa yang kalian kirimkan ke saya itu sudah mencakup itu nanti yang diujiankan gitu. Kemudian kalau dirasa kok kayak kurang mantep ya gitu ya, materinya juga sudah ada di dashboard kalian, penambahan dari saya gitu. Oke, mudah-mudahan nanti UTS semua mata kuliah lancar ya. Saya tunggu hasil terbaik kalian, berikan yang terbaik, karena kesempatannya itu ya datang cuma sekali gitu loh. Ya udah UTS semester 1 ini ya cuma satu kali ini, jadi maksimalin gitu teman-teman. Gak apa-apa kok pelit ke temannya pas ujian itu wajib ya. Kalian UTS itu nanti tugasnya personal, jadi apa tanggung jawab lah ke diri kalian sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu ngurusin teman-temannya yang lain gitu ya. Kalau diajak ditanyain ya silahkan gitu ya di sharing gitu. Tapi kalau untuk bagi dong jawabannya segala macam pas ujian jangan ya. Itu tidak baik teman-teman. Oke, saya tunggu nanti untuk hasil UTS-nya. Baik, karena ini pertemuan terakhir, supaya kalian refresh nanti untuk persiapan UTS. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang salah-salah saya. Sampai ketemu nanti setelah UTS. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.